Sosok Irfan Amale, tragedi Mei 1998 dan kelahiran Peace Generation. And it's me, Poppy Yellow. Irfan Amale, pria asal Cirebon, Bandung yang berprofesi sebagai penulis buku dan juga salah satu pendiri dari Peace Generation. Ia membangun komunitas yang bergerak di bidang perdamaian itu bermula dari pengalamannya terdahulu yang ia alami. Semasa kecil, Irfan Amale terbiasa dengan lingkungan suku yang beragam dan agama yang berbeda-beda. Namun merasa terkejut saat terjadi kerusuhan pada Mei 1998. Kontras dengan memori yang dia alami semasa kecil. Mulainya dari cerita personal waktu kecil, punya lingkungan yang sangat beragam. Walaupun di Indonesia, tapi di tempat itu, daerah barat kota Bandung, jumlah muslim dan agama-agama lainnya itu relatif seimbang. Kemudian ketika kuliah, tahun 1908 terjadi kerusuhan. Ya, saya cukup shock melihat itu dan recall memori masa lalu. Ujar pria yang langsung mengikuti kampanye perdamaian pada saat itu. Sejak tahun 1998, Irfan aktif dalam berkampanye gerakan anti kekerasan. Kemudian pada tahun 2007, ia dan Eric Lincoln, temannya yang berasal dari Amerika, membuat komunitas di bidang perdamaian bernama Peace Generation. Jadi kami dengan teman-teman waktu itu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah di 10 kota seluruh Indonesia mengkampanye gerakan anti kekerasan sampai tahun 2002. Jadi tahun 2007 Peace Generation berdiri itu sebenarnya seperti melanjutkan apa saja yang perjuangkan yang sudah dimulai pada tahun 1998. Kata Irfan menjelaskan berdirinya Peace Generation. Peace Generation adalah sebuah komunitas yang mengajarkan tentang perdamaian ke anak-anak muda. Semuanya ditulis di sebuah buku. Eric Lincoln juga seorang konselor atau pembimbing yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Kami kolaborasi untuk bikin gagasannya, bikin buku sederhana yang bisa membantu anak-anak belajar tentang perdamaian dan membantu guru-guru untuk mengajarkan perdamaian. Jadi awalnya dari buku, kemudian orang yang sudah belajar dan menerapkan itu semua mereka ajarin lagi. Mereka menyebarkan, bikin komunitas, akhirnya kita sebut mereka itu adalah Agent of Peace, ujarnya. Buku yang ditulis menjadi kitab suci Peace Generation. Di dalam buku tersebut terdapat 12 nilai dasar perdamaian yang diyakini untuk diterapkan ke anak-anak muda. Tentu hal itu tidak langsung diterima baik oleh masyarakat. Apalagi Irfan Amale dan Eric Lincoln mempunyai agama yang berbeda. Irfan sempat dianggap kristenisasi, sebaliknya Eric juga dianggap sebagai islamisasi. Apalagi saya nulisnya bareng Eric Lincoln, orang barat. Misalnya di Aceh saya dicurigai antek Amerika. Kemudian di beberapa sekolah Islam dianggap ini kristenisasi. Tapi di kelompok Kristen juga Eric Lincoln beberapa kali disangka islamisasi, ujar dari Irfan Amale. Berkat kegigihannya dan niat baiknya demi Indonesia damai, Irfan Amale berhasil dan mendapatkan penghargaan untuk pertama kalinya dari British Council tahun 2009. Selain itu juga dapat penghargaan Global Alumni Australia Award dan juga terakhir mendapat penghargaan dari Kick Andy Hero. Irfan Amale mengakui bahwa semua yang telah diraih adalah cita-citanya dari dulu.
di dunia media dan perdamaian. Sejak terlibat dalam aktivis perdamaian, Irfan meraih inilah yang dicapainya sejak lama. Inilah cita-cita betul gabungan dari passion saya. Memang senangnya di sini, dunia media dan perdamaian. Kemudian misi saya juga. Sejak pertama kali terlibat dalam aktivitas perdamaian di tahun 2008, saya merasa bahwa ini yang saya cari. Kalian saya memang di sini. Mengemas sesuatu menjadi mudah. Jadi profession saya juga, jadi memang jalan hidup saya ini. Ujar pria kacamata ini. Meneruskan program Peace Generation di setiap bulannya dan Ramadan, Irfan mengadakan Peace Santren. Selang beberapa tahun berjalan, Irfan dan tim Peace Generation merasa bahwa perlu ada lembaga pendidikan untuk menguji bahan-bahan ajar sebelum disebarluaskan. Maka dibuatlah Peace Pesantren Welas Asih yang terletak di Garut. Irfan Amali berpesan pendidikan perdamaian terus ditanamkan dalam waktu yang lama. Harus disebar dan menikmati prosesnya agar terlihat hasilnya. Jadi yang terlibat dalam proses belajar mengajarnya, baik guru maupun anak-anak diharapkan bisa lebih bersabar. Untuk guru-guru yang mengajari, kemudian anak-anak yang belajar memang harus sabar dan menikmati prosesnya. Karena apa yang terjadi sekarang, misalnya konflik, terorisme, ekstremisme, itu juga ditanamkan sudah lama, beberapa puluh tahun lalu dan ke belakang, lewat pendidikan, lewat budaya, pesan Irfan. Pendidikan perdamaian itu seperti larian maraton yang panjang, tidak jelas garis finishnya. Saya selalu mengatakan kepada orang-orang yang terlibat di pendidikan perdamaian itu, ya stamina-nya harus panjang, napasnya juga harus panjang. Mungkin hasilnya tidak akan terlihat dalam waktu yang dekat. Lanjutnya, Irfan juga menjelaskan bahwa damai itu bukan berarti tidak ada konflik. Tetap ada konflik, namun diselesaikan dengan cara damai. Dan itu dia adalah kisah dari sosok Irfan Amali. Menurut kalian bagaimana episode kali ini? And see you di next episode. Bye!